Halo Bapak Ibu semuanya, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan tutorial dari tugas Google Spreadsheet-nya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa buka tugasnya di Google Classroom. Ya, izin share screen sebentar. Nah, ini adalah tampilan Google Slide untuk tugas dari Google Spreadsheet-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masukkan hasil tangkapan layar atau screenshot-nya ke dalam Google Slide ini. Jadi yang pertama Bapak Ibu bisa tuliskan nama dan juga instansi di sini. Oke, kalau sudah kita mulai dari tugas yang pertama. Itu ada di slide 2 ya Bapak Ibu ya. Di sini diminta untuk men-screenshot satu Google Sheet dengan mengganti warna sel pada Google Sheet-nya. Jadi Bapak Ibu bisa buka Google Spreadsheet seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa mulai dari spreadsheet kosong ya. Nah, di sini ada bagian spreadsheet kosong, kita klik. Nah, di sini diminta untuk mengganti warna sel. Jadi Bapak Ibu bisa pilih sel mana yang akan diganti. Misalkan sel A1 ini kita ganti warnanya dan kita beri warna pink ya, seperti ini. Kemudian B1 kita beri warna misalkan seperti itu. Ya, oke. Maka di sini Bapak Ibu sudah bisa mengganti warna sel ya. Jadi di sini ada 3 sel yang sudah kita ganti warnanya. Kemudian tinggal Bapak Ibu screenshot, namun sebelum men-screenshot pastikan profil Bapak Ibu terlihat di sini untuk memastikan bahwa Bapak Ibu mengerjakan sendiri tugasnya. Kita screenshot. Lalu Bapak Ibu bisa buka Google Slide-nya lagi. Oke, di sini kita akan masukkan ya hasil tangkapan layar atau screenshot tadi. Oke, seperti ini. Letakkan di tengah-tengah. Oke. Nah, maka tugas untuk yang pertama sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Ada slide 2, satu Google Sheet dengan mengganti warna sel. Kemudian kita lanjut ke tugas berikutnya di slide nomor 3. Di sini diminta satu Google Sheet dengan nama daftar nilai dengan satu tabel berisi 2 nama siswa, nilai ujian 1, ujian 2, dan rata-rata nilai. Kemudian memberikan komentar dan menyebutkan email saya di sini Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke Google Spreadsheet-nya. Nah, di sini diminta mengganti nama, Bapak Ibu bisa file, kemudian ganti nama, atau langsung diklik bagian sini. Daftar nilai. Oke. Nilai sudah, kita berikan misalkan nomor, nama siswa, ujian 1, ujian 2. Kemudian rata-rata. Nah, misalkan seperti ini. Boleh ini kita kasih warna juga. Ini juga kita kasih warna. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa taruh di tengah-tengah ya Bapak Ibu ya, letak tulisannya agar lebih rapi. Kemudian kita pilihkan nomor 1, 2, dan seterusnya gitu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin otomatis mengisi nomornya, ini ada 1 dan 2. Kita sorot 1 dan 2, kemudian di ujungnya kita tarik ya, seperti ini. Nah, itu caranya untuk mengisi otomatis ya Bapak Ibu ya. Tapi karena di sini diminta cuma 2, kita sampai 2 saja. Kemudian nama siswanya silahkan bisa diisi. Siswa 1, siswa 2. Kemudian untuk nilainya misalkan seperti itu.
Kemudian cara untuk mencari rata-rata, Bapak Ibu bisa masukkan rumus average ya Bapak Ibu ya, sama dengan, nah di sini otomatis sudah muncul. Jadi dia akan muncul rumus rekomendasi dari Google Spreadsheet-nya. Jadi kalau kita perhatikan di sini Google Spreadsheet sudah bisa menebak ya apa isi pikiran kita Bapak Ibu semuanya, luar biasa sekali. Kalau memang sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rencanakan, tinggal diklik saja. Maka hasilnya akan muncul dan kita tinggal copy rumusnya. Ya, kita akan dapatkan nilai rata-rata dari siswa 1 dan siswa 2. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa memberikan komentar. Caranya, Bapak Ibu bisa sisipkan dan cari komentar. Oke, seperti itu. Maka Bapak Ibu bisa isi komentar. Saya sudah berhasil. Nah, misalkan seperti itu. Ini bebas ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jangan lupa di tag email saya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah memasukkan email saya, maka akan muncul di bawah Bapak Ibu. Namun jika belum, Bapak Ibu masukkan secara manual. Nah, sini biar tidak salah, Bapak Ibu tinggal copy saja dari slide-nya, paste, kita salin, masukkan ke sini. Ya, nah, misalkan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pilihan kita berikan komentar saja atau tugaskan. Jadi, boleh langsung Bapak Ibu klik komentar atau diklik tugaskan, maka nanti akan berubah menjadi tugaskan. Nah, di sini akan muncul keterangan bahwa seseorang akan memerlukan akses berbagi ya Bapak Ibu ya, karena sebelumnya file dari Google Spreadsheet ini masih bersifat pribadi ya, tidak bisa dibuka oleh orang lain, maka akan muncul peringatan ada akses yang akan kita berikan. Nah, di bagian ini kita berikan pilih pengomentar. Kalau editor nanti bisa mengedit ya Bapak Ibu ya, di sini pilih pengomentar saja. Lalu klik komentar. Akan ada peringatan lagi, jadi di sini ada keamanannya berlapis ya Bapak Ibu ya, pastikan dibaca terlebih dahulu agar tidak salah. Kalau sudah yakin, klik tetap bagikan. Nah, kalau sudah, kita bisa screenshot kembali Bapak Ibu. Lalu kita masukkan ke slide ketiga. Oke, kalau sudah, kita bisa lanjut ke slide keempat. Memasukkan fungsi sort untuk memposisikan agar nilai terendahnya ada di bagian atas. Nah, biasanya ini berfungsi ketika Bapak Ibu ingin menyesuaikan bentuk pendampingan kepada anak-anak, apakah pendampingan secara penuh atau pendampingan sebagian atau secara mandiri bagi anak-anak. Maka ketika kita melihat ada anak-anak dengan kelompok nilai terendah, itu akan kita berikan pendampingan yang lebih banyak dibandingkan kelompok anak-anak yang memiliki nilai yang tinggi di bawahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Maka kita kembali lagi ke Google Spreadsheet. Nah, di sini akan diminta untuk memasukkan nilai ya. Jadi nilai terendah di atas. Nah, di sini kita bisa masukkan rata-rata ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sort dengan rata-rata. Rata-rata itu ada di kolom E. Nah, caranya sangat mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik di sini. Klik, maka akan ada urutkan. Nah, namun ketika kita langsung klik seperti ini, maka yang terjadi adalah semua sel akan diurutkan Bapak Ibu, termasuk baris yang paling atas. Ya, jadi sebagai headernya juga masuk ke sana, sehingga ada caranya, yaitu kita bekukan dulu headernya, klik di sini, kemudian klik kanan atau klik dengan 2 jari. Bapak Ibu silahkan bekukan dulu ya tindakan baris lainnya, bekukan hingga baris 1. Nah, kalau sudah, maka kita bisa sort dia, urutkan. Nah, seperti itu. Jadi headernya tidak ikut bergerak, tidak ikut diurutkan ya. Nah, kalau kita lihat di sini 82, 85 ya. Jadi siswanya sudah diurut juga sesuai dengan nilai rata-rata. Kalau sudah, ini kita tinggal screenshot saja. Jangan lupa klik akunnya, lalu kita screenshot.
kalau sudah, kita masukkan ke Google Slide-nya. Oke. Setelah itu kita bisa lanjut ke slide kelima. Akan diminta screenshot satu diagram dari rata-rata nilai. Maka di sini kita akan membuat diagram ya Bapak Ibu ya dari nilai ini. Nah, caranya Bapak Ibu bisa labur semuanya, lalu kita klik sisipkan diagram. Nah, jadi kalau sudah, di sini bisa kita sesuaikan lagi ya. Jadi kita klik bagian ini, kemudian kita gunakan baris 1 sebagai headernya. Oke. Nah, di sini ada beberapa yang boleh kita hapus. Misalkan di sini diminta hanya rata-rata saja, maka kolom nomor ujian 1 dan ujian 2 bisa kita hapus. Jadi di sini kita lihat, kita bisa hapus, kita buang. Jadi yang tersisa adalah nama siswa. Kemudian ada ujian 1 bisa kita hapus, ujian 2 juga bisa kita hapus. Nah, seperti ini. Sehingga rata-ratanya akan muncul. Ya, jadi siswa 2 dan siswa 1 seperti itu. Nah, kalau sudah, kita tinggal screenshot kembali. Lalu kita masukkan ke slide-nya. Oke. Ya, sudah masuk. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini diminta untuk memindahkan di sheet sendiri. Kalau kita perhatikan tadi, jadi diagramnya ini ada di sheet yang sama ya dengan sheet dari nilainya. Ini kita akan pindahkan. Maka caranya diklik diagramnya, kemudian klik titik 3, kita klik pindahkan ke sheet sendiri. Nah, maka kita akan punya dua sheet nih. Ada sheet 1 untuk nilainya, kemudian ada chart 1 atau sheet yang berikutnya ini adalah nilainya atau diagramnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita screenshot kembali. Kita masukkan ke Google Slide-nya. Oke, jadi ini kita masukkan dulu. Sisipkan gambar, upload komputer. Ya. Oke, kita lanjut. Meminta satu diagram yang diganti namanya menjadi diagram nilai. Oke, sheet diagram ya. Kalau ini sheet nilai, ini sheet diagram. Kita klik edit diagram. Nah, di sini kita bisa sesuaikan namanya judul diagram. Jadi kita isi dengan diagram nilai. Oke. Maka akan muncul namanya di sini, diagram nilai. Kalau sudah, tinggal kita screenshot. Oke, kita masukkan ke Google Slide-nya. Ada di slide 7 ya. Ya, kita perkecil sedikit. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke slide berikutnya. Meminta satu bentuk diagram lain. Nah, di sini bisa kita ubah diagramnya menjadi bentuk diagram lain. Nah, di sini kita akan edit diagramnya. Jadi, kita akan ganti bentuknya. Untuk rangkaian kita tambahkan ujian 1, ujian 2. Kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan ubah menjadi diagram garis misalkan. Nah, seperti ini. Maka kita bisa melihat diagram garis dari nilai ujian 1, ujian 2, dan juga rata-rata ujian dari siswa tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan lagi ya, kalau misalkan mau diubah nih baris atau kolomnya bisa diklik sini. Nah, seperti itu misalkan. Nah, kalau sudah, tinggal di screenshot. Lalu kita masukkan kembali ke Google Slide-nya. Oke. Sudah, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini diminta untuk melindungi sheet dengan akses edit hanya Anda saja yang dapat edit. Oke. Nah, caranya
kita akan lindungi sheet-nya. Bapak Ibu bisa pilih sheet yang mana mau dilindungi. Nah, misalkan yang ini, tinggal kita klik kanan lalu klik lindungi sheet. Nah, itu. Kita klik setel izin. Akan ada peringatan batasi siapa saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa screenshot lalu klik selesai. Nah, maka sheet-nya akan sudah terkunci di sini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, boleh kita masuk ke Google Slide-nya untuk memasukkan hasil screenshot-nya. Oke. Next, kita bisa lanjut. Masih ada 6 slide lagi. Bagikan akses komen ke email saya. Nah, di sini kita akan bagikan ya Bapak Ibu ya. Kita copy dulu emailnya. Kita akan bagikan. Nah, caranya Bapak Ibu klik di bagian bagikan ini. Lalu tambahkan emailnya. Ya. Ini sebagai komentator. Ya, tinggal edit sini. Kirim. Nah, masih ada peringatan seperti biasa ya Bapak Ibu, tolong dibaca. Kalau sudah, tetap bagikan. Oke, maka Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, ada pengomentar ya Bapak Ibu ya. Kita akan screenshot. Dan juga kita akan masukkan ke slide tugasnya. Oke. Nah, sudah. Kita bisa lanjut. Nah, di sini diminta untuk screenshot satu Google Doc dengan judul grafik dan memasukkan header grafik. Oke. Kita masukkan header ya. Jadi judulnya grafik, headernya grafik, namun di sini adalah Google Dokumen. Maka Bapak Ibu bisa buka Google Dokumen. Oke, nah di sini Bapak Ibu buka saja dokumen kosong. Lalu kita beri nama grafik. Kemudian Bapak Ibu bisa masukkan header. Nah, jadi sini klik bagian header and footer, masukkan header, lalu diisi grafik. Nah, itu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa screenshot kembali, screenshot, lalu Bapak Ibu masukkan ke Google Slide-nya. Oke, kita letakkan di tengah-tengah. Kalau sudah, kita masukkan slide, kita bisa lanjutkan ke tugas berikutnya. Nah, di sini klik salin diagram. Jadi, Bapak Ibu bisa buka kembali diagramnya. Kita buka kembali diagramnya. Kita klik salin diagram. Oke. Kita screenshot, masukkan kembali. Oke. Nah, kita lanjut screenshot satu Google Doc dengan salinan grafik. Jadi tadi kita sudah salin, sekarang kita akan tempelkan di Google Dokumennya. Kita buka kembali Google Dokumen. Lalu kita klik kanan atau dua jari, kita tempel. Nanti akan ada pilihan, tautkan ke spreadsheet atau tempel dengan membatalkan link. Jadi kalau kita ingin menautkan ke spreadsheet, maka ketika editor atau ketika diagram kita edit, maka otomatis akan berubah juga di Google Document. Kita klik tempel seperti ini. Oke. Kita akan screenshot kembali.
Lalu kita masukkan ke slide-nya. Oke. Nah, kita bisa lanjut, masih ada 2 slide lagi. Screenshot satu Google Sheet yang aksesnya dibuka siapa saja memiliki link dapat melihat. Nah, kalau tadi hanya email yang ditambahkan ya, sekarang siapa saja memiliki link dapat melihat. Maka kita buka kembali Google Sheet-nya. Bapak Ibu bisa setting lagi di bagian bagikan. Lalu di bagian akses umum kita klik siapa saja memiliki link dapat melihat. Nah, ini kita klik salin link, Bapak Ibu screenshot, selesai. Maka kita bisa masukkan ke slide-nya. Oke, kalau sudah tinggal masuk ke slide terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi diminta di sini screenshot Google Doc grafik lengkap dengan komentar penugasan dengan mention nama saya dan link diagram dari sheet-nya. Oke, tadi kan sheet-nya sudah kita salin linknya ya Bapak Ibu ya, maka kita masukkan ke dalam komentar di Google dokumennya. Oke, dan jangan lupa menyebutkan email saya kembali. Kita berikan komentar, sisipkan komentar, akan dicek. Nah, di sini kita paste linknya, kemudian tag email saya. Nah, di sini sudah muncul ya Bapak Ibu ya, karena tadi sudah kita tag. Maka kita bisa klik tugaskan atau komentar saja. Ya, sudah selesai. Kita bisa screenshot sekarang. Lalu kita masukkan ke slide terakhir untuk tugas. Ya, kita kecilkan sedikit. Oke, sudah semua Bapak Ibu semua. Jadi ada 14 slide tugas ya, dengan slide identitas sudah selesai. Stop share screen dulu. Sekian tutorial pembuatan tugasnya, semoga bisa bermanfaat dan selamat mengerjakan tugas, semoga dapat diterapkan nantinya di sekolah masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.